Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Cak Bugel. Mudah-mudahan kawan semuanya diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di hari ini kita akan mendengarkan pengamat politik yang sangat-sangat luar biasa menanggapi terkait Pilpres tahun 2024 yang sudah berlangsung beberapa hari yang lalu. Dan akan kita dengarkan pengamat politik ini, yaitu Bung Adi Prayitno, yang perlu dan sangat-sangat respect sekali untuk kita dengarkan. Apa saja tanggapan dari Bung Adi Prayitno akan kita lihat bersama-sama, dan ini videonya. Kenapa muncul satu kesimpulan bahwa pemilu 2024 itu paling brutal? Faktornya satu, Gen Z dan medsos. Oke, Gen Z ngomong politik, medsos juga ngomong politik. Jadi sesuatu yang selama ini mengendap di bawah permukaan. Emangnya dari dulu nggak ada apa mobilisasi kekuasaan? Emangnya dulu kepala-kepala desa atau kepala daerah dipakai misalnya untuk memenangkan salah satu calon? Dipakai, Mas. Ya, Cuma karena nggak ada medsos, ya, nggak berisik ngomong politik, jadi seakan-akan sebelumnya itu terjadi selandai-landai. Sekarang di warung kopi aja orang ngomong tentang kecurangan kok. Di warung kopi orang bicara tentang seragam. Di warung kopi orang bicara tentang siapa yang naik secara signifikan perolehan pileknya. Mereka bicara tentang visi misi Prabowo, Gibran, kemudian Ganjar, Mahfud, Anies, dan Muhaimin di warung kopi melalui gadget-gadget yang mereka miliki dulu 2019, dulu 2014, apalagi 2009 dan 2004 itu nggak ada. Medsos dan Gen Z, kombinasi yang nggak sejarah gitu ya. Jadi jangan ada kesan bahwa soal brutalitas pemilu yang ada indikasi kecurangan hanya terjadi sekarang. Enggak dong. Betul. Sekarang kesannya jadi jauh lebih ini kan. Masih ingat kan Prabowo menggugat hasil pemilu 2019-2014 ke Mahkamah Konstitusi, sama tuduhannya kecurangan, sistematis, terstruktur dan maksud, dan gagal juga dibuktikan. Saya masih ingat itu berkerdus-kerdus. Artinya apa? Kita harus fair secara proporsional meletakkan dugaan-dugaan kecurangan itu dalam konteksnya. Makanya di awal saya ngomong, disclaimer, mungkin banyak orang menyaksikan kecurangan, ada intimidasi, ada mobilisasi. Tapi supaya tidak bisa terbuktikan secara formal. Itulah yang sifatnya itu substantif, itu penting bagi demokrasi. Nggak baik presiden, nggak baik itu anggota dewan kalau menangnya itu karena faktor-faktor itu. Cuman kan problemnya ketika kecurangan-kecurangan itu yang menurut kita memang semestinya tak dilakukan, ingin dibuktikan, tak bisa, mau apa kita. Sementara Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dia hanya mentolerir bukti-bukti dan saksi-saksi yang valid. Tanpa itu semua, kecurangan hanya akan menjadi kosakata yang akan selalu diulang. Seakan-akan kita itu bicara hantu. Hantu itu kan tak pernah ada orangnya, tapi kita yakini keberadaannya seperti apa. Ya itulah kecurangan pemilu kita. Bung, nggak khawatir dengan problem legitimasi ketika penyelesaian atas dugaan-dugaan kecurangan tadi itu tidak terjadi secara meyakinkan gitu? Kalau saya sebagai peneliti sangat khawatir, tapi legitimasi yang sifatnya substantif. Jadi kelompok-kelompok kritis, aktivis, gerakan civil society, jadi pemimpin yang terpilih melalui proses kecurangan itu nggak sehat dan tidak ajak. Tapi ingat loh, politisi ini bukan bicara suatu hal yang sifatnya substantif. Dia bicara tentang kuantitas, tentang number. Tingkat partisipasi 80% di Pilpres. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ini nggak kredibel pemilu? Apapun pilihannya, apapun pilihannya, apapun prosesnya, orang datang ke TPS, 80% nyoblos. Dari mana kau mau bicara tentang legitimasi? Ini yang saya kira disebut sebagai legitimasi kuantitatif. Dalam konteks itu, para politisi, anggota dewan, presiden yang terpilih, nggak ada persoalan. Sudah cukup. Tapi kalau bicara tentang legitimasi etik, legitimasi moralitas, legitimasi substantif, bermasalah. Itulah yang terjadi per hari ini. Kenapa perbincangan podcast soal dugaan kecurangan pemilu dan seterusnya selalu terjadi. Ada sesuatu yang nggak selesai di negara kita. Pemilu bukan soal hanya kalah dan menang, tapi bagaimana indikasi kecurangan, potensi kedoliman sepanjang pemilu itu tidak boleh ditolerir. Kira-kira begitu. Jangan ceritanya. Politik kan. Oke, kita selesai ngomong masa lalu. Ke depan sekarang ada konstelasi yang hari ini belum pernah terjadi kayaknya. Pemenang pemilu, partai pemenang menjadi kemungkinan bisa menjadi oposisi gitu. Partainya presiden pemenang itu tidak menjadi partai pertama pemenang pileknya, kemudian lawan politiknya.
Sehingga kemudian Artinya pemenang Pilpres dan Pileg berbeda. iya. Ini kan belum pernah sepertinya terjadi. 3-4 pemilu yang ke belakang pemenang Pileg, pemenang Pilpres sekaligus juga partainya memenangkan Pileg. Kalau sama persis sih tidak pernah terjadi. PDIP menang Pileg, Pilpresnya kalah. Gerindra 2004 ya itu ya. enggak, hari ini kita bicara hari ini. Iya, iya. 2024 ini PDIP menang pemilu. Iya, oke. Pilpresnya kalah. Iya, iya. Gerindra nomor 3 Pilegnya, Pilpresnya menang. Ini kan yang disebut tidak terjadi pada pemilu-pemilu Iya, sebelumnya. Kalau dalam konteks itu memang tak ada perdebatan. Artinya apa? PDIP kalah Pilpres, Pileg menang. Gerindra menang Pilpres, kalah Pileg. Kan orang bertanya, ini untuk yang pertama kalinya pemenang Pileg jadi oposisi. Iya. Kan begitu? Iya. Oposisi ke menang yang Pilpres. Tapi ada kasus yang hampir sama, Mas. 2014. Jokowi jadi presiden dengan Pak JK. Tapi kekuatan politik parlemen dikuasai oleh Prabowo Subianto. Itu kan mirip-mirip iya, sama. iya, betul, Si merah putih dulu ya. Artinya apa? Kekuatan politik parlemen, anggaplah mereka yang menang Pileg ya. Kan gitu. Gabungan partai politik yang saat itu kuat di parlemen, pendukung Prabowo Subianto dan Pak Hatta Rajasa melawan Pak Jokowi dan JK yang minoritas kekuatan politiknya di parlemen. Mirip-mirip. Pemenang parlemen tapi jadi oposisi. Iya nggak? Pemenang presiden, dia adalah elected official, presiden secara terpilih. Iya, itu mirip polanya. Nah, kan orang bertanya-tanya sekarang, kira-kira bagaimana sikap PDIP ke depan menghadapi konstelasi politik yang cukup dinamis? Per hari ini saya masih meyakini PDIP akan jadi oposisi. Ya, betul. Melihat iman Harus. politik mereka mengatakan nih PDIP proposal dan visi misinya secara diametral berbeda. Dalam banyak hal sama, tapi dalam banyak hal juga itu bertabrakan secara diametral. Nah, yang kedua, Sekjen PDIP kalau tidak salah mengatakan kita ini memiliki tradisi jadi oposisi. Di 2024 siap jadi oposisi. Karena yang ngomong Sekjen pasti mewakili partai, Harus, bukan orang biasa. Karena Bahwa variabel ini yang Sekjennya paling bilang mungkin siap, harus bisa loh. saya katakan bahwa PDIP bukan tidak mungkin di 2024 ini adalah partai politik yang paling siap untuk jadi oposisi. Pertanyaannya adalah seberapa kuat dan seberapa lama PDIP itu akan jadi oposisi. Kalau untuk tahun pertama dan tahun kedua rasa-rasanya masih PDIP itu akan berada di luar kekuasaan. Tapi saya tidak menjamin Ada masuk perubahan apa tahun gitu ya, ketiga, dinamika tahun apa? keempat dan kelima itu PDIP akan terus berada di luar kekuasaan. Karena PDIP mengatakan dan mereka mengklaim mereka nggak ada persoalan dengan Prabowo, mereka nggak ada persoalan dengan Gerindra. PDIP itu hanya ada persoalan dengan Jokowi. Nah, artinya Bung Andi mengantisipasi bahwa di tahun kedua atau ketiga peran Jokowi sudah tidak signifikan lagi. Bagi saya nggak perlu Atau nunggu tahun Wapres. pertama dan tidak perlu nunggu tahun pertama, nunggu tahun kedua, Mas. Setelah pelantikan presiden terpilih 20 Oktober, menurut saya totally different konstelasi politik kita. Jokowi tak lagi akan signifikan, Jokowi tak lagi menjadi penting. Ya kecuali Jokowi jadi ketua umum partai ya, mungkin akan tetap diperbincangkan. Tapi kalau Jokowi betul kembali ke Solo, seperti yang disampaikan beberapa waktu yang lalu, rasa-rasanya Jokowi tak lagi diperdebatkan. Apa itu yang kemudian mendasari rame-rame kemarin isu Golkar mau Entah, wallahu a'lam bishawab. untuk kendaraan tadi untuk biar relevan tadi. Pikiran kita nggak sampai, Mas. Kita ini kan Pikiran polos kita nggak sampai, betul. Jokowi yang PDIP per hari ini tiba-tiba dikaitkan dengan Golkar. Betul. Bagi saya nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung. Iya. Nggak nyambungnya. Betul. Masa sih segitu amat politik kita? Iya. Ya, dengan menebar pengalaman hoax ya, pilpres ini dan dinamikanya, saya Iya. sudah, kayak rasanya sudah kebal kemarin menyangka hal itu nggak mungkin ini dilakukan. Ya nggak mungkin ya. Tapi ternyata begitu ini kejadian Ya beneran. mungkin, tapi sulit saya membayangkan ya, sulit membayangkan. Sekalipun kalaupun toh itu terjadi, saya nggak tahu, saya nggak punya teori lagi untuk menjelaskan apapun terkait dinamika politik. Ilmu politik ala Indonesia banget gitu. Ilmu yang Bung pelajari di kuliah nggak ada yang relevan. Jadi kembali ke persoalan apakah PDIP akan jadi oposisi atau tidak, saya tidak bisa memastikan. Tapi per hari ini minimal tahun pertama, rasa-rasanya PDIP masih siap. Karena kan banyak apa pengamat yang menyimpulkan kenapa kemudian kita sampai di posisi yang seperti hari ini itu kan karena 5 tahun ke belakang kemarin Jokowi sudah sedemikian efektif untuk merangkul keseluruhan potensi oposan sehingga kemudian kita kehilangan ruang itu di konstelasi politik itu. Nah dengan Jokowi dengan PDIP hari ini
bisa dan mungkin dengan penjelasan Bung tadi bahwa menjadi oposisi, artinya itu kan menguntungkan Ya, menguntungkan. bagi kehidupan demokrasi Ya, kita ya. gitu. Harus ya. Sebenarnya tak Harus ada sih PDIP penjelasan jadi yang oposisi. linear apakah oposisi itu mendapatkan insentif politik elektoral di pileg atau pilek. Sebenarnya tidak ada teori itu yang bisa menjelaskan, Mas, ya. Secara inline. PKS dari dulu jadi oposisi nggak pernah menang tuh. Pilpres nggak pernah, pileg nggak pernah. Ya PDIP bisa begitu ya karena punya kader baik, Ya, punya ya, struktur baik, dan ya. kebetulan ada Jokowi yang diterima, yang dinilai sebagai antitesa dari Pak SBY. SBY yang militer, tentara, kepemimpinannya yang sangat energik gitu ya. Muncul antitesanya namanya Pak Jokowi yang sangat terhana, merakyat dan humble, orang suka. Berkelindan dengan PDIP yang punya resource dan mesin politik dan Ya, konsolidatif bawah dan sudah. menang. Ya. Kalau ada teori yang mengatakan oposisi itu bisa menghasilkan kemenangan dalam pemilu, mestinya PKS menang pilpres dan pileg, Pak. Tapi nggak terjadi. Betul. Yang ingin saya katakan adalah PDIP itu bukan PDIP yang kita kenal beberapa tahun silam lah, yang kalau kalah akan jadi oposisi. Saya membaca ada kecenderungan mungkin ya. Ini bagian dari metamorfosa politik Mungkin ini, guys, internal PDIP mungkin. sepertinya. Bukan tidak mungkin akan menjadi bagian dari politiknya Pak Prabowo Subianto. Tapi itu tadi, kalau tahun pertama, tahun kedua masih sulit saya membayangkan. Bekas-bekas luka pilpres ini masih Kalau luka pilpres sebenarnya hilang, ini kan masih ada residu sebenarnya di mana hubungan Pak Jokowi dan Prabowo masih sepertinya membaik. Nah, yang kedua, PDIP ini kan partai yang menurut saya cukup lama dan paham betul bagaimana membaca konstelasi politik ke depan. Menjadi oposisi dengan gaya lama, sangat agresif gitu ya, kritis, kemudian mengkritik pemerintah secara terbuka, itu kontraproduktif di masa yang akan datang. Jadi pemilih muda kita yang saat ini 58%, 5 tahun yang akan datang itu bisa 60% lebih. 64 sampai 65%. Ya. Pemilih muda ini gila, Mas, dalam tanda kutip ya. Gila dalam arti mereka itu nggak ngerti dengan romantisme, reformasi, udah nggak ngerti. Dan mereka tidak terlampau suka dengan gaya komunikasi para politik yang sangat agresif, agitatif, nggak suka. Sepertinya PDIP sedang berhitung itu. Ya, karena kemudian dengan konstelasi sebagai pemenang pileg itu kan salah satunya yang menjadi haknya pemenang ini kan menjadi speaker Oh iya, kalau saya sih sebenarnya dari dulu mazhabnya nih, kalau pilpres itu yang kalah jadi oposisi, biarkan dia berjalan di tempat yang sunyi, tidak menikmati nikmatnya kekuasaan. Harus itu aja. Itu aja rumusnya. Tapi kan ada dua barrier ya, ada persoalan serius terkait itu. Pertama, dari segi elit, Mas, pemenang ini kalau kita pakai teorinya dan Slater gitu, pada level elit terutama pemenang, dia punya keinginan untuk merangkul pihak-pihak yang kalah. Jadi secara moral politik di Indonesia politiknya saling merangkulan, Mas. Apalagi Prabowo juga naiknya dengan Prabowo ngomong ingin merangkul sama pihak. Yang kedua, ini kebutuhan untuk mengamankan kekuatan politik parlemen. Per hari ini 4 partai pendukung Prabowo kekuatan politiknya hanya 42%. Tentu itu nggak aman dan nggak kondusif untuk mengamankan kebijakan politik parlemen. Suka tak suka pasti ingin merangkul partai yang lain yang kalah pemilu. Inilah yang menurut saya ke depan tergantung Prabowo mau merangkul siapa. Rasa-rasanya Prabowo kalau ingin merangkul sama partai di luar parlemen per hari ini, termasuk PDIP. Ya, sangat mungkin loh komunikasinya mereka tidak ada soal. Tapi bagi saya kalau PDIP tahun pertama, tahun kedua masih wait and see dan memilih untuk berada di luar. Melihat bagaimana hubungan antara melihat hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo sejauh mana bulan madu mereka, apakah berakhir di 20 Oktober ataukah berlanjut. Kalau masih mesra, rasa-rasanya sulit bagi PDIP masuk di dalam karena jarak psikologis dengan Jokowi rasa-rasanya agak sulit untuk dihilangkan. Yang kedua tentu membaca voting behavior. Saya kira PDIP ini adalah partai yang saya kira di guidance dengan data-data. Karena perilaku pemilih kita ke depan mayoritas tidak terlampau suka dengan oposisi dengan gaya yang cukup agresif, bukan tak mungkin. PDIP yang kita kenal beberapa waktu yang lalu agresif, agitatif, oposan di luar kekuasaan, itu bisa berubah secara total. Oke sahabat, itu tadi analisa dari Bung Adi Prayitno yang membahas soal pilpres, pileg yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Dan yang jelas siapapun yang terpilih mudah-mudahan membawa Indonesia lebih baik, lebih maju dan kedepannya akan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih yang sudah mampir di channelnya Cak Bugel dan mohon izin video ini saya dapatkan dari channelnya Ngaji Roso ya. Mohon izin videonya saya reaction, nanti linknya saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih. Cak Bugel mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.